Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sebentar kita bisa bermajelis dalam rangka untuk tawassul bil haq dan juga tawassul bis sabr, yang mana sebagaimana yang tadi disampaikan, kajian kita di kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan bagaimanakah kewajiban seorang muslim dalam mengagungkan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam kesempatan pagi hari ini adalah diantaranya bersumber di dalam surat Al-Hujurat ayat 1 dan 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang pertama di dalam surat Al-Hujurat ini perintah kepada orang-orang yang beriman, di mana perintahnya di sini adalah untuk kemudian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk kemudian mendahulukannya daripada segala sesuatu. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya pun melarang bagi orang yang beriman untuk kemudian mendahului ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai ada di antara orang yang beriman sebelum Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu kemudian dia sudah mendahului, ataupun dalam keadaan yang lain ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu kemudian ada di antara orang yang beriman menetapkan yang berkebalikan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ayat yang pertama ini kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk nyata ketakwaan seseorang adalah dengan dia mengagungkan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dia mendahului Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian lanjutkan firman-Nya di ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian tinggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengajarkan kepada kaum muslimin adab dalam berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adab dalam kemudian mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tidak boleh mengeraskan suara lebih daripada suara Nabi. Dan jangan jadikan pembicaraan kalian wahai orang yang beriman kepada Nabi ini statusnya sama sebagaimana ketika kalian berbicara kepada sesama kalian. Maka ini menunjukkan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian adanya khususiyah,
kekhususan hukum bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekhususan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi kita mukjizat, dan juga kepada para Nabi yang lainnya juga mukjizat. Di antaranya adalah misalkan Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki keistimewaan yang ini Allah tidak berikan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya, yaitu di mana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang luar biasa. Tidak pernah kemudian ada makhluk sebelum Nabi Sulaiman ataupun setelah Nabi Sulaiman yang kemudian memiliki kerajaan sebagaimana kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga di antara mukjizat beliau adalah beliau bisa memahami bahasa hewan, di antaranya adalah bahasa semut. Maka ini adalah kekhususan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana tidak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia yang lain. Maka jangan sampai ada di antara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku mengimani para nabi dan rasul itu kemudian ada yang mengklaim bahwasanya dirinya bisa memahami bahasa semut. Maka ini adalah sebuah penyimpangan dalam masalah keimanan terhadap para nabi dan rasul. Dan di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di mana Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat beliau dengan Allah muliakan beliau, di mana kaum mukminin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan suara mereka ketika berbicara kepada Nabi. Maka mungkin apabila kita berbicara dan ngobrol dengan sesama kita, kita mau mungkin adu keras-kerasan mungkin tidak masalah. Keras dari sisi seru-seruan dalam bunyi suaranya. Misalkan ketika kita ketemu dengan kawan kita yang sudah akrab, kemudian kita bicara kesana kemari sampai kemudian mungkin tidak ingat waktu, bahkan cerita yang kita ceritakan sampai terdengar anak kita di dalam rumah misalkan. Pak, tadi kok ceritanya seru banget sama teman bapak itu, cerita apa? Maka ini mungkin tidak terlarang dan wajar apabila kita berbicara dengan sesama kita. Namun tidak ketika kita berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala larang kita untuk kemudian meninggikan suara kita di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah khususiyah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tentunya hal ini akan kemudian berstatus dosa ketika kita meninggikan suara kita di atas suara orang lain, dan ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, antahbatu a'malukum wa antum la tas'urun. Hendaklah kalian takut, jangan-jangan apabila kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, ya, maka pahala amalanmu itu akan batal, akan hapus, sedangkan kalian tidak menyadari. Maka dengan turunnya surat Al-Hujurat ayat 1 dan 2 ini, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian merasa menyesal, dan kemudian beliau mengurung diri di rumahnya selama beberapa hari. Itu sahabat Thabit bin Qais yang kemudian dicari-cari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau selesai mengimami salat jamaah, beliau menghadap kepada makmum. Dikatakan oleh para ulama di antara tujuan beliau itu adalah untuk kemudian melihat para jamaah, melihat kondisi para jamaah. Sekiranya mungkin ada yang tidak hadir, yang biasanya hadir salat jamaah, kemudian dijumpai beliau, oh ini kenapa fulan tidak hadir? Sehingga apabila si fulan ini tidak hadir karena sakit, beliau bisa jenguk. Apabila si fulan ini sakit karena meninggal, beliau bisa bertakziah dan yang lainnya. Dan dijumpai dalam beberapa hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai Thabit bin Qais. Bertanyalah Nabi kepada salah seorang sahabat beliau tentang keadaan Thabit bin Qais. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang kemudian menjenguk sahabat Thabit bin Qais. Dijumpai Thabit bin Qais di rumahnya menangis sesenggukan.
Kemudian ditanya, wahai Thabit, kenapa anda menangis? Maka Thabit mengatakan, sungguh telah batal amalanku, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ketika kalian berbicara dengan nada suara yang lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan amalan kalian akan batal tanpa kalian sadari. Sungguh rugi saya. Maka Thabit bin Qais menyesali apa yang dia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sebenarnya Thabit bin Qais tidak dalam kondisi bersalah. Karena Thabit bin Qais adalah memang orang yang suaranya itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tinggi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di antara kita pun Bapak dan Ibu sekalian itu sudah ada yang dari sananya suaranya keras. Bahkan mungkin nggak usah bengok itu sudah kelihatan seperti orang marah-marah. Maka sebagian saudara kita di Indonesia itu pun ada yang mungkin punya adat kebiasaan demikian. Sebenarnya tidak marah, tapi memang sebagaimana dari sananya memang logatnya demikian, bersuara keras. Maka demikianlah Thabit bin Qais. Beliau ini sebenarnya tidak kemudian sengaja untuk bersuara keras dalam berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sudah dari sananya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu memiliki karakter demikian. Namun menyadari bahwasanya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala melarang bagi kaum muslimin untuk mengeraskan dan meninggikan suara di atas suara Nabi, maka dianggap oleh Thabit bin Qais ini adalah berbicara tentang dirinya, sehingga beliau sedih sesedih-sedihnya, khawatir jangan-jangan amalannya selama ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ringkas cerita kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menghibur Thabit bin Qais bahwasanya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bukan berkenaan dengan Thabit bin Qais, yaitu berkenaan dengan orang-orang yang memang dia punya karakter berbicara dengan nada normal, namun dengan sengaja dia tinggikan suaranya ketika dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian nilai bahwasanya ini adalah di antara bentuk tidak beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Thabit bin Qais pun akhirnya mereda kesedihan beliau dan memahami bahwasanya ayat ini tidak berbicara tentang beliau radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dalam masalah nada suara saja ini kemudian dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal orang tersebut menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, padahal orang tersebut merupakan orang yang kemudian melaksanakan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika dalam masalah berbicara saja Allah atur, lalu bagaimana dengan orang yang kemudian dengan lancangnya menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana dengan orang yang kemudian menomor sekiankan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana dengan orang yang mengutak-atik hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dipalingkan dari makna yang hak menjadi makna yang batil? Tentunya akan lebih dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dan kita dengar cerita dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya dulu ketika beliau masih musyrik dan berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah, beliau melihat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk kemudian kaum muslimin rekam dan kaum muslimin menjadikannya sebagai pelajaran, sebagai adab kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Thabit bin Qais atau Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, beliau pernah mengatakan kepada orang-orang Quraisy selepas beliau berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau katakan, wahai kaumku, wahai orang-orang Quraisy, wallahi demi Allah, aku telah diutus kepada para raja sebagai delegasi
Di antaranya adalah aku pernah diutus menjadi delegasi kepada Kaisar, Kisra dan Najasyi. Dan wallahi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh para sahabatnya sebagaimana yang dilakukan para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah ia berdahak melainkan pasti jatuh di telapak tangan seseorang dari mereka lalu mengusapkannya kepada wajah dan kulitnya. Dan jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, maka mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Dan jika Muhammad berwudu, maka mereka berebut bekas air wudu beliau. Dan jika ia berbicara, maka mereka merendahkan suara mereka di sisinya, dan mereka tidak menatap tajam kepada beliau karena mengagungkannya sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat bagaimanakah adab generasi terbaik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dalam cerita ini, begitu memuliakan dan begitu mengagungkannya. Yang mana memang betul kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bekas-bekas beliau ini berbarokah, Bapak dan Ibu sekalian. Namun kita garis bawahi di sini, ini khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kepada selain Nabi. Maka diceritakan oleh Urwah di sini radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Nabi berdahak dan beliau meludah, maka para sahabat Nabi berebut ludah beliau. Ini khususiyah bagi Nabi. Jangan sampai kemudian ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganggap bahwasanya Kiai fulan, wali fulan ludahnya berkah, kemudian berebut ludah. Atau bahkan ada sebagian yang mengaku kiai ataupun mengaku wali, kemudian mendirikan tempat pengobatan. Di antara bentuk pengobatannya adalah dengan pasien itu diludahi, kemudian diusap-usapkan ke sekujur badan, kemudian diyakini menyembuhkan. Kita katakan Anda salah. Ini adalah khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula betul para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuliakan Nabi adalah sampai mereka berebut air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada orang yang mengaku keturunan Nabi kok kemudian melakukan hal ini, maka kita katakan Anda menyimpang dari teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah khususiyah bagi Nabi, tidak berlaku untuk selain Nabi. Dan yang menjadi poin kita Bapak dan Ibu sekalian di kesempatan pagi hari ini adalah penjelasan dari Urwah bin Qais, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka tidak ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian berani ikut berbicara dan berani untuk kemudian menyanggah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan berani meninggikan suara mereka di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah adab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan masih banyaknya di antara kaum muslimin yang kemudian dibacakan sabda Nabinya sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung menolak? Bagaimana dengan sebagian di antara kita yang kemudian dinasihati dengan sabda Nabinya sallallahu alaihi wasallam merasa marah dan merasa tinggi hati? Padahal generasi terbaik umat ini yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi mereka dan Allah janjikan kepada mereka surga, demikian beradabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian sami'na wa ata'nanya kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita katakan ini generasi sahabat. Wajar sahabat berjumpa dengan Nabi, ya demikian pengagungannya. Toh seandainya kita pun berjumpa dengan Nabi, maka insya Allah pun kita akan bisa demikian. Mungkin ada orang yang berkata demikian. Mari kita lihat apa yang kemudian menjadi penjelasan dari imam-imam madhab, yang kita sepakat bahwasanya imam-imam madhab tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap saja mereka mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan juga mengamalkan dengan segera apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kemudian menomorsatukan sabda Nabi daripada perkataan orang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengar apa yang kemudian disampaikan oleh Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kami berada di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Syafi'i dan bertanya suatu masalah kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kebiasaan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang kemudian menjawab sesuatu berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu pun Asy-Syafi'i mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan perkara tersebut seperti ini dan seperti itu. Imam Syafi'i menyampaikan hadis Nabi untuk menjawab pertanyaan orang tersebut. Lalu apa komentar dari orang yang bertanya kepada Asy-Syafi'i? Orang tersebut malah mengatakan kepada Asy-Syafi'i, wahai Imam, lalu bagaimana dengan pendapat Anda? Maka disampaikan hadis Nabi, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang yang bertanya malah menginginkan pendapat pribadi Imam Syafi'i. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini lebih daripada sekedar meninggikan suara di hadapan Nabi. Sudah jelas ini loh hadisnya, kok malah meminta pendapat selain sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak demikian adab seorang muslim. Maka apa komentar dari Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kemudian berkomentar, Bapak dan Ibu sekalian, Subhanallah, Maha Suci Allah, apakah Anda melihat saya berada di gereja? Apakah saya melihat saya? Apakah Anda melihat saya sedang tawar menawar dalam jual beli sehingga kita bebas tawar menawar? Apakah Anda melihat di tengah-tengah tubuh saya itu kemudian ada ikat pinggang yang kemudian bisa saya kencangkan dan saya kendorkan? Saya mengatakan kepada Anda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan perkara tersebut, kok kemudian Anda malah berkomentar apa pendapat Anda Syafi'i? Bahasa kasar kita, Anda itu aneh. Wong ini sudah dikasih solusi, jelas-jelas hadis Nabi, kok malah milih pendapat selain apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita yakini semua dan kita sepakat Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi tetap saja Imam Syafi'i meskipun tidak berjumpa dengan Nabi, masih kemudian beliau mengagungkan sebetul-betulnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemudian menyampaikan dalil berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kemudian beliau menyimpulkan pendapat beliau pribadi. Bahkan beliau dalam statementnya mengatakan, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Imam Syafi'i mengatakan, apabila ada hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu madhab saya. Dan apabila ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Imam Syafi'i mengatakan, buang pendapatku, ambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Lalu bagaimana bisa ada di antara kaum muslimin yang kemudian ketika jelas-jelas pendapat ustadznya, pendapat kiainya, pendapat ulamanya jelas-jelas bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih pilih ustadznya, dia lebih pilih kiainya, dia lebih pilih ulamanya. Maka ini adalah sebuah sikap yang tidak beradab kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Malik rahimahullah taala beliau memberikan nasihat, di mana beliau menyadari banyak di antara orang yang dia pandai bersilat lidah, yang dengan silat lidahnya ini bisa membalikkan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Maka Imam Malik mengatakan, apakah setiap kali datang kepada kita seseorang yang lebih pandai berdebat daripada selainnya, maka kita meninggalkan apa yang diturunkan Jibril kepada Muhammad SAW karena bantahannya? Imam Malik mengatakan, apabila ada orang yang datang kepadamu padahal engkau menyampaikan hadis Nabi sahih, kemudian orang yang pandai berdebat tersebut kemudian membalikkan fakta,
di mana hadis sahih yang engkau sampaikan dia nyatakan seolah-olah itu batil, dan kebatilan yang dia bawa itu adalah al-haq. Kemudian gara-gara dia menang dengan kepandaian bersilat lidahnya, kemudian kita tinggalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seperti itu sikap kita? Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat ini kepada kita kaum muslimin supaya kita tidak tertipu dengan banyaknya orang yang pandai berdebat. Karena kita jumpai Bapak dan Ibu sekalian, di zaman kita ini banyak orang cerdas, banyak orang pandai, namun tidak hikmah dalam menggunakan kecerdasannya. Dia otak-atik hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia komentari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan komentar-komentar yang sekiranya ini kemudian memalingkan dari makna yang hak menjadi makna yang batil. Hatta sampai kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala di otak-atik, sebagaimana beberapa waktu yang lalu ada sebagian orang yang kemudian menjadi viral ya, gara-gara pondok pesantrennya, dan kemudian dia dalili soft yang longgar dengan tafassahu fil majalis, berlonggar-longgarlah dalam majelis. Ya boleh, kemudian soft ini longgar, kita katakan apakah demikian sikap Anda kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala? Dan juga kemudian banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditolak, bahkan kemudian diotak-atik untuk menyesuaikan pemahamannya dan untuk menyesuaikan apa yang menjadi rencananya. Maka Imam Malik mewanti-wanti kepada kita semuanya, jangan sampai pandainya bersilat lidah seseorang memalingkan kebenaran yang disampaikan dalam hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup, nasihat kami di kesempatan pagi hari ini adalah dengan kami sampaikan bahwasanya inilah makna sami'na wa ata'na. Ada 2 poin Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah sami'na, artinya jangan sampai kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kita dengar, atau kita tidak mau mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersikap sami'na, kami mau dengar nasihat dari Al-Quran, kami mau dengar nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih beliau. Mendengar. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya mendengar, namun ata'na, kami mau taat, kami mau laksanakan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila poin sami'na saja ini banyak di antara kita yang masih perlu perbaikan Bapak dan Ibu sekalian, demikian pula dengan poin ata'na. Namun apabila alhamdulillah poin sami'na ini telah kita usahakan untuk bisa senantiasa mendengar sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita, maka lanjutkanlah poin yang kedua, yaitu ata'na, yaitu dengan kita berusaha untuk melaksanakan semaksimal kemampuan kita apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita agungkan dan kita utamakan dan kita nomor satukan sabda Nabi daripada perkataan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, maka itu adalah pengagungan kita terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita katakan sami'na wa ata'na ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mau dengar wahai Nabi, kami pun mau taati apa yang kau sabdakan wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan bentuk nyata kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah jujur kecintaan seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan patut kita pertanyakan kejujuran kecintaan seseorang kepada Nabi ketika dia katakan saya cinta Nabi, namun malah melakukan hal-hal yang tidak disampaikan oleh Nabi. Bahkan hadis Nabi yang sahih dia campakkan, dia buang. Maka apabila Bapak dan Ibu sekalian seperti ini kondisi kaum muslimin, maka betul apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatirnya pahala kalian itu menjadi batal dan hapus padahal kalian tidak sadar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak berjumpa dengan Nabi, namun kita masih bisa membaca, masih kita bisa dengar
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk hidup beliau, petunjuk-petunjuk beliau dalam supaya kita mengarungi hidup di dunia ini dengan baik dan juga berhasil meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa baca, masih bisa kita dengar, maka mari kita bersemangat untuk mengagungkannya dengan mau mendengar dan juga mau mempelajari dan mau mentaati apa yang kemudian beliau ajarkan dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan. Demikian nasihat kami untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.